Itu dia orang datang tuh ke rumah yang tua-tua, nenek-nenek, mertua-mertua itu bawa pakai bakul macam besar gitu. Apa sih namanya tuh? Nampan. Nampan. Kira habis salam-salam tuh kita balik, selesai. Balik habis itu silaturahmi kayak kita di sini beraya kan. Kalau mereka langsung kerja je. Masuk dalam studio nangis aku. Ada juga Ji adat istiadat, tapi bukan masalah nikah. Ini masalah hari raya. Jadi ada adat Jawa lah, namanya munjung. Jadi mereka tuh Ji menyiapkan makanan-makanan gitu, kayak ketupat, rendang, yang mana disiapkan sebelum hari raya. Jadi kalau misalnya pas hari raya men, dia tak ada hantar-hantar makanan lagi lah. Tak lagi, kan dah hantar-hantar makanan tuh dah sebelum 3 hari raya Ji. Berarti pas hari raya mereka dah tak masak rendang sama ketupat lagi lah. Masih masak, tapi tak sebanyak sebelumnya. Oh, jadi masak besar itu sebelum Betul. raya itulah. Tapi di suku Bugis, kampung bapak aku di daerah Kota Baru dekat daerah Provinsi Riau. Nah, itu ada nama dia daerah Kota Baru kan. Jadi kalau misalnya dekat sana tuh kata bapak aku bilang, misalnya pas hari raya nih, kita jalan keliling nak bertamu. 10 meter sebelum sampai di rumah orang Bugis tuh. Oh, itu dia langsung potong ayam tuh men. Jadi mau tak mau kita harus singgah ke rumah dia. Jadi itu segitu apa sih namanya excitednya seorang Untuk orang nyambut tamu. nyambut tamu. Jadi seekoran ayam kampung itulah yang kita makan. Jujur ya, memang orang Bugis. Karena kan aku tinggal di kampung Bugis ini, memang ramai orang Bugis yang tinggal di kampung Bugis. Tapi memang baik, baik betul orang Bugis nih. Cuma satu orang Bugis nih kalau udah kecewa, woi. Iya. Tapi setiap orang sih kayak gitu juga kan. Iyalah. Cuma memang aku ngerasa kayak bergaul sama orang Bugis tuh selalu kayak gitu. Mereka kalau udah dekat, udah akrab, terus udah percaya sama orang, baik betul. Barang kita tuh udah macam saudara dia je. Kayak dulu lah aku lomba nyanyi pas di Liga Dangdut kan. Aku pas di Jakarta tuh ada kawan aku nama dia Selfie. Balik aku ke Pinang, orang-orang Bugis kampung Bugis tuh kan aku udah selesai. Jadi mereka tak dukung aku lagi kan. Pokoknya pas aku balik ke kampung Bugis, mereka tuh masih support si Selfie. Kami Ji memang support si Selfie nih. Selain kami support Oji, kami juga support Selfie. Karena Selfie ini saudara. Saudara dari mana? Saudara kami sekampung. Nah, ibaratkan mereka tuh mau dimanapun orang Bugis tuh berada. Nak engkau tuh saudara sekandung ke, nak engkau tuh saudara sepupu ke, kau tuh tetap saudara. Asalkan nama dia kayak sama kayak Cece tadi. Asalkan kau tetap orang Cina, nah kau tetap saudara. Kalau dekat Tanjung Pinang nih, kan kampung Bugis ada, kampung Melayu ada, kampung Jawa ada. Kira-kira kampung Boyan dan kampung Banjar tuh dekat mana? Nah, ini ada tak? Nah, ni mumpung kau tanya sama aku pasal di mana kampung Banjar dan kampung Boyan tu di mana. Sekalian aku nak protes juga sama pemerintah Kota Tanjung Pinang ni. Ni aku dari dulu tuh geram tuh loh sama pemerintah Pinang nih. Kau pernah ke kampung Bugis tak? Di kampung Bugis tuh ada deretan rumah adat. Nah, di situ ada rumah adat Batak. Nah, di situ ada rumah adat Bugis, ada rumah adat orang Cina, ada rumah adat orang Melayu, ada rumah adat apa lagi orang Jawa. Rumah adat orang Banjar tak ada. Pada orang Banjar kampung Bugis ni, banyak je. Nah, makanya Status. aku dah tak berharap lagi kalau di Pinang ni ada kampung Banjar. Karena pemerintah pun tak buat rumah adat Banjar. Kalau kampung Banjar tadi tuh ada orang Banjar banyak dekat kampung Bugis kan bang. Kalau Boyan kami tahu dekat mana. Dekat mana tuh? Kalau Boyan nih dia ada dua. Dekat Tanjung Pinang nih ada dekat Kampung Kolam di Yudowinangun. Dan tuh yang kedua, yang paling besar ada dekat Senggarang. Hah? Senggarang? Betul. Jadi aku ada cerita yang lucu nih, betul memang. Orang Boyan ini kan banyaknya di Senggarang, tapi di Tanjung Pinang juga ada. Jadi dia ada di dua daerah ini. Nah, aku nih ada satu tetangga aku. Tetangga aku tadi kan siapa tadi? Makcik Salimah. Makcik Yang Salimah. ujung lagi tuh ada nama dia tuh Makcik Tima. Oke. Makcik Tima nih dia punya dua anak. Satu anak dia yang paling tua, satu lagi anak dia yang paling kecil. Anak pertama dia nih nikah dengan orang Boyan. Dah tuh lama dia cerai. Dah tuh yang kedua nih mau nikah juga. Mau nikah, datanglah orang tua dia ke rumah gitu kan, melamar adik dia nih. Dah singkat cerita nih kawin. Tapi Mak Timah nih cakap, tapi itu macam waktu nikahan kakak dia ni macam ada saudara dia yang ini. Jadi plot twistnya pas cari tahu lah di teleponnya lah dengan mantan mertua si kakak ini lah. Ada adik engkau nih nikah ya sama orang Boyan. Iya betul kata dia kan. Patutlah kami tadi dapat kabar dia nikah dengan adik engkau.
Dia tuh nggak tahu. Jadi saudara lagi. Ya Allah. Ya Allah. Sampai kayak gitu tapi itu kan banyak orang Boyan. Tapi tidak juga dinamakan nama dia tuh Kampung Boyan. Sama senasib kita macam orang Banjar. Di Kampung Bugis tuh banyak orang Banjar. Banjar yang dari Kalimantan, Banjar yang dari Riau, dari Pulau Kijang, Tembilahan, Kota Baru. Tapi tak diakui juga nama dia Kampung Banjar. Kampung Talo ada. Nah, terus Kampung Bugis ada, Kampung Melayu ada. Kampung Banjar tak ada, Kampung Boyan apalagi kan. Yang orang famous tuh kan Senggarang tuh Kampung Cina, banyak orang Cina di sana kan. Nah, letak Kampung Boyan tu dekat mana, Bisa jelaskan sama aku? Aku pun kurang tahu lah dekat mana Aku tak tahu nama jalan dia, tapi aku tahu ada macam sepeta aja. Itu memang Sepeta. Boyan semua, dari depan sampai belakang tuh Boyan semua. Oh. Jadi Boyan dengan Cina nih, dia nih hidupnya bersamaan gitu. Jadi Boyan bisa bahasa Cina, orang Cina bisa bahasa Boyan dekat sana, tapi dekat Senggarang macam ni gitu. Kayak ada zaman Belanda dulu, Belanda tuh buka tanah kapling. Setengah kapling dia tuh dibeli sama orang Cina, kapling sebelah dibeli sama orang Boyan. Sama Boyan tuh orang apa ya? Bawean. Bawean. Tapi Surabaya. Bawean tuh pulau Madura. sendiri lagi dari Madura, Gresik. iya. Iya. Iya kan? Aku kalau orang Boyan itu aku tak bisa bedakan orang Boyan sama orang Madura karena dia punya bahasa kurang lebih sama. Kurang lebih Betul. memang. Kurang sama. Kebiasaan orang sana pun kayak orang Tanjung Pinang juga, nelayan, berkebun gitu. Ya, berkebun. Iya kan? Jadi kalau adat Munjung yang dari Jawa tuh, yang tadi engkau cakap tuh, Nah. itu aku ada juga tuh tengok, tapi aku tak tahu nama dia ni apa. Ini waktu aku nih lagi jalan-jalan dekat Bangkinang, Pekanbaru. Nah, jadi dekat Bangkinang tuh, kalau nak Lebaran, Hari Raya itu sama juga. 2 hari atau 3 hari lah sebelum hari raya itu pasti menantu-menantu, saudara-saudara itu udah pada masak-masak banyak-banyak. Dan gitu hari keduanya, besoknya itu dia orang datang tuh ke rumah yang tua-tua, nenek-nenek, mertua-mertua itu bawa pakai bakul macam besar gitu, apa sih namanya tuh? Nampan. Nampan. Talam, Kita bilang talam. tampi. Talam. Ada juga yang cakap dulang. Dulang. Dia yang dari ini dari bambu itu Iya, dari Anyaman bambu. kan, Anyaman. tampi. ya. Jadi tengah dia ketupat, samping dia ada rendang, samping dia gitu. lagi ada sayur gulai, ayam gulai, sambal belacan, gitu. Jadi dikirim ke mertua, tetangga yang lebih tua daripada dia. Dan itu ramai-ramai tuh. Jadi kita terasa ini apa nih orang Hari buat apa raya. nih? Oh, Sebelum sebelum hari raya. Sebelum hari raya. Nyambung. Cuman kalau dekat Bangkinang ni aku tak tahu nama dia apa, sebutannya lupa. Kalau dekat Tanjung Batu itu Munjung namanya. Aku nak cerita sikit nih pasal hari raya. Aku kemarin sempat hari raya dekat Pangandaran kan. Dekat Banjarsari. Kayaknya dekat dengan Pangandaran lah. Saya bilang kayak istimewanya memang hari raya tuh di Kepri. Terasa suasana hari raya dia lebih wah, lebih semarak. Tapi bukan berarti aku bilang di sana tidak semarak karena aku dah biasa di Kepri sehingga dibawa dengan budaya sana kayak ketimpang. Kalau di sana tuh hari raya itu kayak suatu hal yang udah itu silaturahmi keluarga dan itu cuma habis 1 hari, Jadi cerita dia macam gini. Pada saat itu aku kan bawa baju kurung. Kau tahu lah orang Kepri itu kalau pakai baju kurung warna-warni. Nah, aku pakai baju kurung warna pink. Songket aku warna pink. Biasa kan kalau dekat sini kan. Nah, pas hari raya pergilah aku pakai cuman pakai songkok nih biasa. Amin 2 sebelum hari raya yang biasa mak aku tuh saya buat kuih. Dekat sana tak ada buat kuih dekat tempat aku tuh. Mereka beli roti kongguan. Roti kaleng. Roti kaleng, kongguan, tenggo. Jadi mereka beli yang instan kalau dekat sana. Terus kalau dekat sini kita sibuk dapat misalnya THR kita tuh selain dari THR duit, kita dapat air kaleng. Sibuk ngejar swalayan kalau dekat sini. Betul. Di sana tidak. Pergi ke swalayan beli sirup marjan ABC. Tak ada air kaleng, Justru kalau nak beli air kaleng lebih mahal karena bermerek semua kan. Fanta, Kayak ya kan? Coca-Cola kan. Coca-Cola. Panjang jalan tuh, panjang leher tangga tengok aku kan. Mana aku tak tahu nih orang cakap apa kan, cuman gini semua nih nengok nih. Bukan aku terlalu pede, cuman betul-betul dilihat men. Dari atas rambut sampai ke atas kaki. Dia tengok, mantap nih mungkin kayak gitu kan. Perasaan aku, ini orang mana nih kayak gitu kan. Padahal mungkin aslinya orang gila nih kan. Emang orang Pangandaran sana tuh kalau hari raya pakai baju apa? Baju batik. Baju batik pakai sarung, Nah, kebetulan dekat daerah aku tuh perbatasan Cilacap. Nah, daerah Pangandaran ke Cilacap itu rata-rata biasanya itu orang NU kebanyakan. Nah, orang NU kan identik Kain sarung. Orang NU identik dengan sarung. Jadi mereka cukup dengan sarungan, baju batik lengan panjang, pakai songkok. Dah, tahun aku ibadah di di Pangandaran.
Pangandaran ini perbatasan Cilacap. Bahasa Cilacap, bahasa Jawa ngapak. Ngapa? Pangandaran, Sunda. Setiap sholat Jumat tak pernah mereka tuh pakai bahasa Indonesia. Jadi mereka tuh kalau Sengapa. khutbah selalu pakai bahasa Pangandaran atau pakai bahasa Cilacap. Cacap. Nah, kalau tak itu di mix, campur. Bisa, ya. Tak ngerti bahasa khutbah, tak ada translate pula dekat situ. Udah siap sholat, siap khutbah, balik lagu. Jadi balik itu men, dia sepanjang orang tuh, sepanjang jalan tuh, sebanyak jemaah yang sholat. Nah, sepanjang jalan itulah kita bersalam sama orang itu. Nah, aku kira habis salam-salam tuh kita balik, selesai. Balik habis itu silaturahmi kayak kita di sini beraya kan. Assalamualaikum, budak-budak cari duit, nambang kan. Nah, mereka langsung kerja. Nah, kalau mereka langsung kerja je. Ya. Balik lagi kerja ke sawah. Aku sumpah balik tu. Masuk aku dalam studio kan aku dulu kerja di studio kan. Masuk dalam studio nangis aku. Kalau kat sini kau ingat tak Yeah. dentum-dentum lagu-lagu? Anggun Sidara Jelita, lagu-lagu Melayu Siti Nurhaliza. Terasa lah Satu hari di Hari Raya. geram aku kan. Aku setel YouTube, buka dekat studio, aku dengar sendiri. Tadi pasal baju tadi. Mereka itu speechless dengan pakaian kita. Karena biasa deh yang pakai baju kayak gitu, itu untuk orang nikah. Kalau dekat sini kita biasa. Biasa. Nah, tapi alhamdulillahnya baju Melayu tu sekarang dah Orang nasional. Dah merata. Dah merata. Orang dah pada tahu, oh baju Betul. kurung ni baju kurung Melayu.